Oke, halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Nah, balik lagi di channel Lalamove Innova ya, sebuah channel yang membahas tentang dunia perlalamufan. Dan saat ini kita sudah berada di dalam mobil van, yaitu dari Wuling ya, Wuling Blend Van. Nah, di sini ya, teman-teman, kita akan coba review bagaimana kondisinya di dalam mobil ini. Jadi Wuling Blend Van ini adalah mobil yang dikhususkan untuk membawa barang. Tidak ada bangku penumpang di belakangnya dan kita dibatasin oleh jaring-jaring pengaman ya. Jadi kalau kita ngerem mendadak, paling nggak jaring ini yang jadi bumper dulu nih ya. Kalau barang-barang dari belakang tuh langsung ke depan gitu. Nah, ini jaring pengaman ini sangat penting dan di sini ada ikatannya ya, ada ikatannya. Lihat, ada ikatannya. Jadi ini sangat penting banget teman-teman buat yang bawa barang. Tapi tentu aja ini jaring, saya nggak tahu nih, jaringnya tebel dan mungkin dia bisa agak tahan untuk beberapa barang yang besi, logam kayak begitu ya. Nah, terus kemudian teman-teman yang saya suka itu adalah ininya nih ya. Dia kebuka, dia tutup ya. Jadi di satu waktu kadang-kadang kalau kita nanya security kan kita nggak mungkin nih, oh kita putar dulu gini, nggak mungkin kan ya. Capek juga guys kalau kita nanya security, nanya jalan atau nanya orang ya. Nah, kita sekarang tinggal pencet aja tombol ini ya. Nah, terus kemudian ya, ini juga ada, kalau bawahnya tidak auto, tapi kalau ke atas auto. Enak juga kan guys. Ini sangat berfungsi kalau habis bayar tol ya. Ketika di keatasin dia auto, jadi kita bisa langsung fokus ke nyetir gitu. Nah, terus berikutnya adalah head unit. Nah, ini head unit ya, kita mau ganti menjadi head unit yang sudah Android ya, biar ada kamera mundur. Kita mau pasang kamera mundur. Nah, di sini juga ada spion guys, cuman spionnya juga nggak guna ya. Ini harus dipasangin kamera mundur biar lebih berguna. Nah, di sini modenya, sini meskipun dia ada mode teman-teman tuh ya, cuman modenya mode radio doang ya. Makanya mode radio ini menurut gua ya, gua masih ganti deh supaya kita bisa nyetel Bluetooth, nyetel Google Map nanti dari sini ya. Nah, terus juga kemudian di bagian bawah sini teman-teman, ini pengaturan AC ya. Kalau mau ngidupin kita tinggal begini ya. Nah, kita hidupin. Nah, ini ada tombol biasa ya, push AC on off. Apa kita mau cuman angin doang? Kalau angin doang ya kita begini, ini angin doang nih. Nah, kalau mau pakai AC ya kita hidupin. Cukup canggih lah, fitur-fitur standar gini berguna teman-teman ya. Nah, terus ini support 120 watt ya. Jadi kalau pakai kabel fast charging model seperti ini teman-teman, ini yang saya suka pakai ini. Ini fast charging banget ya. Jadi mau handphone apapun kalau diisi pakai ini paling setengah jam udah penuh teman-teman ya, fast charging. Ini support 120 watt. Nah, terus juga kemudian yang saya suka adalah lihat power steering. Cuman pakai jari doang guys. Tuh lihat, cuman pakai jari doang ya, dia sudah bisa belok. Ini nggak capek ini. Power steeringnya ini yang saya incar guys. Makanya saya pilihnya Wuling Blend Van. Nah, yang saya paling nggak suka adalah ininya guys. Indikatornya ternyata cuma trip sama odometer doang. Jadi dia nggak ada misalkan average-nya berapa gitu. Kita nggak bisa hitung average-nya. Jadi hitung manual. Nanti kalau ada rezeki kita ganti satu set ya, pakai yang punya Convero atau yang Formo di atasnya ya. Nah, ini bisa diganti katanya. Sampai benar-benar ada tekanan anginnya juga bisa ditambahin nanti. Nah, terus berikutnya teman-teman ya, kalau masalah kotak-kotak gini standar banget, nggak ada sesuatu yang istimewa. Ininya manual ya, giginya gigi manual. Dan sekarang kita mau lihat ya bagaimana sisi bagasinya. Nah, bagasinya yang seringkali kalau di Lalamove itu kan penting ya, kapasitas bagasi. Yang kita mau buka nih guys. Oh ya, ini kita serunya begini teman-teman. Ini kan kita buka nih. Nah, itu langsung muncul tuh sensor ini nih, sensor pintu kebuka. Ini penting karena tadi waktu gua baru keluar dari dealer ya kan, nah dia meskipun udah ditutup nih, seringkali dianya nggak nyangkut di sininya guys.
Jadi sensornya ini nyala terus. Nah, kalau sensornya nyala terus, ya, ini nanti ya dia itu nggak bisa di sini nih, dikunci nih. Tuh, dia nolak terus tuh. Central locknya nggak mau ngunci. Nah, itu dia guys. Makanya di sini karena ada sensor itu kita jadi tahu nih. Kita gabrukin yang kenceng guys. Nah, hilang kan? Nah, baru kita kunci. Tuh, bisa gitu ya. Ini ada central lock juga bagus guys. Asli central lock bagus. Jadi kalau kita habis ngirim barang baru nyampe tempat tujuan kan biasanya tuh orang-orang udah siap-siap menurunin barangnya kan ya. Dan kita masih di mobil kan. Kita langsung buka aja, tek, langsung kebuka semua sampai ke belakang. Nah, oke, sekarang kita mau lihat nih belakangnya gimana. Oke, kita buka ya. Ini gua review mobilnya memang bukan tipikal review mobil kayak gimana guys ya. Nah, kita buka dari sini. Nah, ini dia. Sini ada tombol tapi nggak guna ya. Gue juga nggak perlu review seperti itu. Sini ada speaker tapi gue nggak tahu ini beneran ada suaranya apa enggak. Nanti kita akan coba. Nah, lihat ya, bagasinya ini lumayan gede asli. Kalau di video itu kayak kecil gitu loh guys. Kalau video itu kayak kecil gimana, tetapi ini tuh aslinya gede loh. Lihat ya, sebagai perbandingan nih ya. Ini gue nyender di pintu belakang. Ini gue di pintu belakang. Nah, ya kan, pintu belakang. Ini gue nyender banget nih di pintu belakang. Ya, ini pintu belakang nih. Nah, jarak kakinya. Tuh, lihat ya. Nah, ini dia ya. Panjang nih, lumayan panjang tuh. Nah, terus kemudian ini bisa lah ini muat barang. Nah, kalau masalah tinggi juga tinggi banget guys, lumayan ya. Memang nggak setinggi Grand Max tapi ini oke lah. Ini atasnya juga kayaknya belum ada peredam, jadi kalau kena hujan bisa lebih berisik, cuman nggak apa-apa ya. Ciri khas mobil barang ini bawahnya juga langsung logam nih guys. Ini langsung logam, jadi nggak ada peredamnya lagi nih. Jadi kalau kita ganti gigi gitu atau di jalan ada gejolukan berasa. Tapi ini secara overall ya oke lah ini. Kapasitas kabinnya lumayan lega. Nah, ya. Oke guys, yaudah yuk kita langsung ngeliat ke belakang aja. Ke belakang. Kita ke depan lagi aja karena udah gak guna belakangnya juga. Tuh, mereka udah pada pasang stiker. Gua nggak bisa pasang stiker hari ini tuh. Lihat tuh, pada ngumpul-ngumpul semua di situ, kayak kan? Gimana gua pasang stiker, lihat. Akun gua aja masih belum disetujuin ininya nih, perubahannya nih. Nah, lampu nyala ya, indikator bahwa ada pintu yang masih. Nah, lampu mati ya, indikatornya jalan semua. Udah pada pasang stiker tuh guys. Ya udahlah ya. Segini dulu video reviewnya. Gue fokusin aja ke yang berguna untuk Lalamove ya. Gue nggak perlu lampunya bohlam atau enggak, itu bukan urusan gue, itu reviewer yang lain. Tadi pada prinsipnya gimana, pernya keras nggak bang? Ya per barang ya pasti agak lebih keras ya. Cuman nanti gue coba mainin di ban ya, di ukuran bannya gue belum tahu dia ngompak di ban berapa. Misalkan di PSI berapa, tekanan berapa, 40 biasanya. Nah, ini gue mau turunin ke 33 standar biasa lah ya. Tapi kita coba ya guys ya. Semangat ya guys.